Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Saya akan membacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Tema renungan hari ini adalah doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, doa merupakan alat dan jalan keluar yang tepat bagi hidup kita. Doa dapat melakukan segala sesuatu jauh daripada yang kita pikirkan. Di saat kita dalam keadaan ketakutan, di tengah beban yang berat sekalipun, datang kepada Tuhan di dalam doa kita, maka kita akan mendapat keberanian dari Tuhan. Di saat kita dalam keadaan pergumulan yang sulit sekalipun, datanglah kepada Tuhan dan berserulah. Maka kita akan mendapat jawaban dan akan mendapat pertolongan Tuhan sesuai waktu dan kehendak Tuhan yang tepat. Doa merupakan alat dan solusi yang tepat untuk mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari teks renungan hari ini menjelaskan bahwa Abraham memakai doa sebagai alat komunikasi dengan Tuhan agar dapat menyelamatkan Lot dan keluarganya dan juga dapat menyelamatkan kota Sodom dan Gomora. Abraham berdiri di hadapan Tuhan di dalam doa syafaatnya, memohon kemurahan hati Tuhan. Di dalam doa Abraham ada tawar-menawar jumlah orang yang benar agar kota Sodom dan Gomora bisa diselamatkan. Abraham memulai doanya, syafaatnya dengan memohon kepada Tuhan jika ada 50 orang benar sampai dengan 10 orang benar yang ada di kota itu, menjadi jaminan agar kota Sodom dan Gomora diselamatkan. Namun realitanya di dalam kota Sodom dan Gomora yang sudah jatuh temponya Tuhan, untuk mencapai angka minimum 10 orang benar yang menjadi tawaran akhir Abraham kepada Tuhan, tidak didapati di sana. Maka kota Sodom dan Gomora dan serta penduduknya layak dimusnahkan. Namun yang hebatnya dari kemurahan Tuhan itu adalah meskipun 10 orang benar tidak didapati di sana, Tuhan masih mendengar doa syafaat Abraham untuk menyelamatkan 3 orang dari kota Sodom dan Gomora. Ini yang saya katakan, doa dapat mengubah segala sesuatu. Tuhan dapat memakai doa orang percaya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Apa benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Benang merahnya ada 2. Yang pertama, melalui doa kita dapat mengerti dan mengetahui rencana dan rancangan Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan akan dibukakan atau diberitahukan kepada orang yang mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, melalui doa, baik yang diucapkan maupun yang tidak diucapkan, Tuhan bekerja tepat pada waktunya untuk menyelamatkan hidup orang lain, untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, untuk mengubah yang keras hati menjadi lembut hati, untuk mengubah yang kepala batu menjadi taat, untuk mengubah yang angot-angotan menjadi rajin, untuk mengubah orang yang tadinya berjalan di dalam kegelapan sekarang diselamatkan dan berjalan di dalam terang Tuhan. Melalui doa, Tuhan dapat mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan, kepintaran, kehebatan, dan kekuatan manusia. Karena manusia terbatas, sedangkan Tuhan tidak terbatas. Oleh sebab itu, pesan saya hari ini,
mulailah mengambil komitmen untuk memberi waktu khusus untuk berdoa. Berdiri untuk berdoa bagi keluarga kita. Berdiri untuk berdoa di hadapan Tuhan bagi lingkungan di mana kita berada. Berdiri untuk berdoa di hadapan Tuhan, untuk berdoa bagi gereja kita. Berdiri untuk berdoa di hadapan Tuhan bagi kota di mana kita berada. Karena selagi kita bernapas, mari meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan bagi siapapun dimanapun kita berada. Karena melalui doa Tuhan dapat mengubah segala sesuatu. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami belajar dari Abraham untuk mengambil komitmen, berdiri di hadapan Tuhan, berdoa bagi keluarga kami, berdoa bagi lingkungan di mana kami berada, berdoa bagi gereja kami, dan berdoa bagi kota di mana kami tinggal hari ini. Dan biar kiranya Tuhan teladan doa yang diteladankan Abraham menjadi contoh bagi kami untuk kami menghidupi di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita. Tetap teruslah percaya, tetap teruslah berdoa, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.